Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami dari materi sistem muskuloskeletal pada bagian multiple sclerosis. Berikut anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Maulidia Nurul Aini dengan NIM 2161366, Mutia Rasani Demira Putri dengan NIM 2161362, Nur Alia Inaku dengan NIM 2161357, Nur Fadila dengan NIM 2161393, dan Nur Intan Pramudita dengan NIM 2161387. Berikut penjelasan diskusi kami. Sklerosis multiple adalah penyakit autoimun kronik yang menyerang mielin, otak, dan medula spinalis. Penyakit ini menyebabkan kerusakan mielin dan juga akson yang mengakibatkan gangguan transmisi konduksi saraf. Penyakit ini dianggap sebagai penyakit autoimun, yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringannya sendiri. Kerusakan sistem kekebalan ini menghancurkan zat lemak yang melapisi dan melindungi serabut saraf di otak dari sumsum tulang belakang mielin. Pada penderita sklerosis multiple, sistem kekebalan tubuh menyerang mielin, yaitu protein dan zat lemak yang mengelilingi dan melindungi serabut saraf. Kondisi ini menyebabkan mielin rusak, sehingga membentuk jaringan parut yang disebut sklerosis di banyak area. Penyebab penyakit multiple sclerosis. Penyakit ini dianggap sebagai penyakit autoimun, yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringannya sendiri. Dalam kasus multiple sclerosis ini, kerusakan sistem kekebalan ini menghancurkan zat lemak yang melapisi dan melindungi serabut saraf di otak dan sumsum tulang belakang atau mielin. Serangan ini menyebabkan peradangan yang menghancurkan proses sel saraf dan mielin mengubah pesan listrik di otak. Hubungan antara multiple sclerosis dengan sistem muskuloskeletal ialah di dalam sistem skeletal atau sistem rangka membahas mengenai tulang, yang dimana sumsum tulang belakang adalah jaringan lunak yang berada di tengah tulang belakang. Selain itu, penyakit ini juga menimbulkan gejala, salah satunya otot kedutan spasme atau spastisitas dan klonus. Jadi, spasme itu terjadi ketika ada gangguan sinyal antara saraf motorik atas dan bawah sehingga otot tungkai menjadi kaku, tungkai kaki atau tangan jadi lebih sulit digerakkan. Spastisitas menyebabkan respons setakan lutut dan pergelangan kaki jadi terlalu aktif. Klonus menyebabkan gerakan otot yang tersentak-sentak. Gejala 1. Otot kedutan. 2. Mati rasa atau kelemahan pada satu atau lebih anggota badan yang biasanya terjadi pada satu sisi tubuh pada satu waktu atau kaki dan badan. Ketiga, sensasi tersengat listrik yang terjadi dengan gerakan leher tertentu, terutama menekuk leher ke depan. 4. Tremor, kurang koordinasi atau gaya berjalan goyah. 5. Kehilangan penglihatan sebagian atau seluruhnya, biasanya pada satu mata atau pada satu waktu, seringkali disertai rasa sakit saat gerakan mata. 6. Penglihatan ganda berkepanjangan. Dan yang terakhir adalah penglihatan kabur. Faktor resiko salah satunya yaitu usia. MS dapat terjadi pada semua usia, tetapi onset biasanya terjadi sekitar usia 20-an dan 40 tahun. Namun orang yang lebih muda dan lebih tua dapat berpengaruh. Yang kedua yaitu seks. Wanita lebih dari 2 hingga 3 kali lebih mengalami MS yang kambuh daripada pria. Ketiga, sejarah keluarga. Jika salah satu orang tua atau saudara Anda menderita MS, Anda berisiko lebih tinggi terkena penyakit ini. Yang keempat, infeksi tertentu. Berbagai virus telah dikaitkan dengan MS, termasuk Epstein-Barr virus yang menyebabkan mononukleus menular. Yang kelima yaitu keturunan. Orang kulit putih, terutama keturunan Eropa Utara, memiliki risiko tertinggi terkena MS. Orang-orang keturunan Asia Afrika atau penduduk asli Amerika memiliki risiko terendah. Yang keenam, iklim. MS jauh lebih umum di negara-negara dengan iklim sedang, termasuk Kanada, Amerika Serikat, bagian utara, Selandia Baru, Australia Tenggara, dan Eropa. Yang ketujuh yaitu vitamin D. Memiliki kadar vitamin D yang rendah dan paparan sinar matahari yang rendah dikaitkan dengan risiko MS yang lebih besar. Yang ke-8 yaitu penyakit
autoimun tertentu. Anda memiliki risiko sedikit lebih tinggi terkena MS jika Anda memiliki gangguan autoimun lain seperti penyakit tiroid, anemia, pernisiosa, psoriasis, diabetes tipe 1, dan penyakit. Dan yang terakhir yaitu merokok. Perokok yang mengalami gejala awal yang mungkin menandakan MS lebih mungkin daripada bukan perokok untuk mengembangkan kejadian kedua yang mengonfirmasikan MS yang kambuh. Pengobatan. Yang pertama, menggunakan obat kortikosteroid yang berfungsi untuk mengurangi peradangan pada syaraf. Yang kedua, menggunakan fisioterapi, yaitu terapi fisik dan terapi okupasi. Dan yang ketiga adalah plasmaferesis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.